Tangis Agus Salim kembali pecah di tengah laporan polisi yang telah ia layangkan kepada beberapa orang yang telah mengalihkan donasi pengobatan dirinya ke ribuan korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Selain melaporkan terkait dugaan penggelapan uang donasi kepada Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, dan lainnya, Agus dalam curahan hatinya secara live di akun sosial media pribadinya baru-baru ini mengungkap bahwa hidupnya bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dan ia tidak menyangka bahwa justru orang-orang terdekatnya lah yang selama ini membohongi dan mengkhianati dirinya, bahkan menghancurkan hidupnya. Namun meski ia merasa kecewa, ia mengaku tidak ingin mengungkapkan siapa saja mereka itu, lantaran ia tak ingin melihat mereka bersedih. Lantas, seperti apa kesedihan Agus Salim meratapi apa yang kini menimpanya? Seperti apa pula kebahagiaan Agus ketika ia menikmati semangkok sop favoritnya ditemani istri tercintanya? Lalu, seperti apa klarifikasi dan permintaan maaf Farhad Abbas terkait pernyataan rekannya yang hendak menyeret ke ranah hukum 10 ribuan korban bencana alam di NTT oleh Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika kisru donasi pengobatan Agus Salim berujung telah dialihkan ke ribuan korban bencana alam di NTT, hingga muncul langkah hukum lanjutan yang dilayangkan Agus atas Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian, Agus kembali menangis dan meminta netizen agar jangan terus membuli dirinya. Agus dalam siaran live-nya terbaru mengungkap bahwa ia sebenarnya hendak mengungkapkan keluh kesah masalah hidupnya yang ia alami belakangan ini, tapi hanya tangis Agus yang pecah. Pembicaraan Agus pun jadi terbata-bata, ia mengeluhkan dunia ini jadi terasa sepi dan sunyi. Dalam kondisi demikian, sang istri yang tidak ingin Agus tenggelam dalam kesunyian di relung kalbunya, memanggil Agus dengan lembut yang sontak saja membuat Agus tersadar kembali. Bang Agus tuh takut kalau mau klarifikasi kayak gini, takutnya nanti salah lagi gitu. Soalnya nanti sedikit aja Bang Agus ini takutnya nanti ini kadang Agus kepengen banget mengungkapkan begitulah ya. Cuman Rom takut juga sih katanya. Biarnya gimana nggak diungkapin, pengen diungkapin gitu rasanya gitu ya. Tapi kalau nggak diungkapin, Bapak tuh kepengen kalian tuh jangan ngebully lah gitu. Setidaknya tuh maksudnya orang-orang yang di sekitarnya Bang Agus. Kalian boleh bully Bang Agus silahkan, kalian boleh jahatin Bang Agus silahkan, kalian julitin Bang Agus, jorokin Bang Agus silahkan. Siapa itu saya? Akhirnya Abang kayak ngerasa sunyi kali ya, kenapa ya? Akhirnya Abang kayak ngerasa sunyi kali Abang rasa. Gak tahu Abang rasanya kayak sunyi aja Abang rasa. Kayak apa yang Abang rasa? Inilah yang paling Bang Agus takutin tuh. Jadi kayak Bang Agus tuh kayak sunyi kali ya Bang Agus rasa. Sunyi, sepi Bang Agus rasa. Dalam isak tangisnya, Agus Salim pun mengungkap bahwa dirinya saat ini merasa ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah menjadi korban penyiraman air keras hingga membuat ia kehilangan penglihatan, Agus juga merasa dirinya dibohongi dan dikhianati. Ia pun mengaku tidak tahu mengapa nasibnya kini sampai begitu menyedihkan. Bahkan dirinya pun merasa bingung dengan apa yang menimpanya saat ini. Padahal menurut Agus, bukan dirinya yang melakukan kesalahan,
tapi justru yang terkena hujatan, cacian, dan makian justru dirinya. Agak sedikit Bang Agus ceritakan lah ya. Bang Agus tuh kayak ngerasa tuh udah jatuh ketimpa tangga gitu sih rasanya kehidupan Bang Agus tuh. Ditokohi, dibohongi, dihianati. Kadang tuh rasa sakit itu di situ sih. Kadang-kadang tuh yang sedihnya Bang Agus tuh orang yang kita kenal dekat banget bisa-bisa dia ngebohongin kita. Kadang sedihnya Bang Agus tuh begitu. Kenapa begitu gitu? Karena Abang tuh lagi kondisi Bang Agus tuh lagi kayak kondisinya itu saat inilah gitu kan. Makanya Bang Agus bilang tuh udah sakit jatuh tertimpa tangga lagi Bang Agusnya. Udah sakit jatuh tertimpa tangga lagi Bang Agusnya. Lakukan kesalahan Bang Agus lakukan, tapi imbasnya ke Bang Agus. Padahal itu bukan Bang Agus yang melakukan gitu, tapi kenanya ke Bang Agus ini gitu. Tangis dan kegetiran yang dialami Agus selama ini disadarinya bukan akibat perbuatan orang-orang yang membenci dirinya atau musuhnya, tapi oleh orang-orang yang rasa selama ini adalah orang yang terdekat dalam hidupnya. Namun, kini Agus pun merasa bahwa orang yang terdekat sekalipun justru bisa sangat menghancurkan hidupnya, seperti yang ia rasakan saat ini. Menurut Agus, tampang orang seperti itu adalah terlihat sebagai orang baik, tapi justru di dalam hatinya penuh dengan kebohongan dan tipu muslihat. Kadang sih terus terang aja sih ya, kadang komen-komen kalian walaupun begitu kadang-kadang sih ada sisi benarnya juga sih gitu. Bagus gak akan menyalahkan kalian gitu. Ada sisi benarnya juga sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang hidup tuh emang kadang-kadang orang yang terdekat itu bisa menghancurkan hidup kita sih. Yang dia kelihatan baik, bagus gitu. Taunya kita dibohongin. Jadilah itulah kadang Abang Agus rasakan saat ini gitu. Begitu dalam dan besar kekecewaan yang dirasakan Agus Salim saat ini kepada pihak-pihak yang disebutnya sebagai orang terdekatnya. Namun Agus mengaku tak bisa mengungkapkan rasa kecewanya ini lantaran ia tidak ingin menyakiti orang-orang terdekatnya itu dan tidak ingin menyakiti mereka yang bahkan tak ingin membuat mereka akan terlihat merasa sedih seperti yang ia rasakan selama ini. Agus menyadari bahwa kini posisi dirinya serba salah. Jika berkata jujur tetap disalahkan netizen, apalagi kalau ia berkata tidak jujur alias berbohong. Karena itu ia lebih baik memilih diam saja. Bahkan di dalam waktu yang singkat aja bisa seperti itu. Kalau dibilang kekecewaan sih besar sih kekecewaan Bang Agus. Tapi Bang Agus nggak bisa ungkapkan kekecewaan yang paling besar itu. Bang Agus tuh nggak mau nyakitin siapapun. Gak mau Bang Agus nyakitin siapapun. Ya imbasnya memang ke Bang Agus. Kenapa? Kadang Bang Agus pikir gitu, kalau Bang Agus nggak mikirin apa-apa gitu, siapa-siapa gitu, pengen Bang Agus ungkapin rasanya gitu, semuanya gitu.
Cuman yang begitu nanti abang nggak mau lihat orang-orang terdekat itu merasa sedih gitu. Bukan Bang Agus yang melakukannya, tapi Bang Agus yang disalahkan. Bang Agus kadang-kadang tuh bingung gitu ya, ingin melindungi tapi kita yang kena. Tapi saat ini kadang Bang Agus ngerasa tuh dia agak sedikit klarifikasi ya, tapi pemikiran jangan kemana-mana. Sedih aja sih saat ini Bang Agus rasakan gitu. Orang nggak tahu cerita hidup Bang Agus tuh kayak gimana. Iya benar, betul itu. Bukan Bang Agus yang melakukannya, tapi Bang Agus yang disalahkan. Iya benar. Tapi ya mau gimana, nasi udah jadi bubur. Intinya Bang Agus bersabar gitu. Ada aja gitu. Agus Salim kembali menangis meminta agar netizen jangan terus membuli dirinya. Lantas benarkah di sisi lain Agus Salim tampak terlihat merasa gembira ketika sosok sang istri yang selalu menemani dirinya dan menjadi mata untuk melihat baginya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kesedihan yang kini menyelimuti Agus Salim terhibur oleh kesetiaan sang istri yang senantiasa menemaninya. Hal itu terlihat dalam siaran live Agus terbaru yang tengah melahap semangkuk menu sayur sop kesukaannya. Sang istri menyiapkan segala keperluan Agus, termasuk saat makan. Sang istri seperti menjadi mata Agus yang menerangkan di mana posisi gelas air, piring nasi, hingga mangkok sayur sop favoritnya. Agus pun tampak sosok suami yang romantis kepada sang istri. Ia selalu menyapa istrinya dengan kata sayang. Sayang, habis acara tadi. Mantap. Bang Agus suka lah acar, senang suka. Karena Bang Agus suka dari sayur-sayuran. Ini benar-benar enak nih. Apa namanya? Nggak terlalu asam. Kalau Bang Agus tuh kalau acar tuh nggak suka terlalu asam banget. Yang begini pas ini. Kalau dipadukan sama sop, acar, rasanya enak. Enak. Kemarin dibuatin sampai goreng, coba goreng itu yang diaduk sama tepung apa itu. Sekarang acar, mantep pokoknya. Berjadi anak soleh. Aduh, kegigit cabenya. Aduh sayang, aduh pedes sayang. Ini sebelah kiri. Minum dulu kita ya. Segarnya. Ketika Agus bersedih dan menangis, Agus tampak merasa senang karena ada sang istri yang selalu menemani. Lantas, seperti apa klarifikasi Farhad Abbas terkait pernyataan pihak Agus akan membuat laporan polisi atas 10.000 warga NTT yang telah menerima sumbangan dari donasi Agus Salim?
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Terkait kabar bahwa Agus Salim melalui kuasa hukumnya Rizaldi akan menyeret ke ranah hukum 10.000 korban bencana alam di Flores Timur NTT yang diduga telah menerima sumbangan dari donasi Agus Salim dibagikan melalui Gary Julian dan Denny Sumargo serta timnya. Akhirnya mendapat klarifikasi dari Farhad Abbas. Farhad Abbas selain mengungkapkan bahwa yang akan diproses hukum adalah hanya Gary Julian, Denny Sumargo, dan Novi, juga meminta maaf kepada seluruh warga NTT atas ucapan rekannya Rizaldi sebelumnya. Menurut Farhad Abbas, belum cukup memenuhi unsur untuk menjerat sebanyak 10.000 warga NTT yang menjadi korban bencana alam, tapi hanya beberapa orang saja yang akan diseret ke ranah hukum terkait donasi Agus Salim dialihkan manfaatnya. Bahkan dalam pernyataan Farhad Abbas sebelumnya, ia bahkan mengecam dan meminta Denny Sumargo dan Gary Julian bertanggung jawab atas donasi pengobatan Agus Salim 1,5 miliar rupiah yang telah dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur NTT. Pasalnya, aksi pengalihan donasi Agus ke NTT di mata Farhad Abbas sudah melanggar hukum dan sudah pasti pelakunya akan masuk penjara, bukan korban bencana alam yang mendapatkan manfaat donasi tersebut. Karena yang berhak atas uang tersebut adalah Agus Salim, yang sejak awal digalang untuk pengobatan Agus dan donatur mengirim langsung ke rekening Agus. Agus Salim telah melayangkan laporan polisi atas 4 orang, termasuk Gary Julian dan juga Denny Sumargo. Agus pun telah menjalani berita acara pemeriksaan terkait laporan polisinya tersebut. Saya nggak pernah melaporkan 1.000, saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong kan bukan saya, pengacara Agus gitu. Tapi saya bisa bantu luruskan. Kita minta maaf kepada warga NTT, bukan melaporkan NTT. Ini harus dipisahkan antara kalimat gaya bahasa, bukan menyebutkan keseluruhan satu untuk keseluruhan, tapi menyebutkan nama tapi untuk beberapa orang tertentu. Tapi kan saya sudah dapat klarifikasi bahwa mereka ini tidak menghadap pimpinan Pemda di sana, enggak. Hanya tempat titik lokasi. Ya mungkin karena jauh mungkin tidak mendengar berita gitu. Padahal kita sudah umumkan jangan menerima dana itu, karena itu dana Agus, dana orang buta, dana orang yang bermasalah gitu. Nah, dan nanti kita udah dapat informasi dan dapat data-data dia beli barang-barang apa pun. Ada yang akan menyampaikan, sudah berkontak saya. Dan mereka itu kan dulu lawan-lawan saya mereka ini, dan kita rada kalah sih untuk opini gitu. Masyarakat netizen mendukung mereka. Nah tapi sekarang mereka lawan antara mereka gitu. Jadi saya sebagai penonton. Jadi dulu saatnya mereka aku diburuk-burukin, sekarang kami jadi orang baik, mereka yang saling berantem dan saling menyalahkan gitu. Dan yang jelas berantem mereka itu memang beruntung buat Agus gitu. Oh begini toh, oh uangnya Agus toh, oh yayasan seperti ini, yayasan tidak ada izin PUB-nya, nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar, tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi dan dilarang menyalurkan dana selain untuk peruntukan Agus, mereka nggak mau, mereka tetap. Habis itu keluar mereka tunjukkan sudah menyerahkan, tidak ada kaitan itu, mereka dalam keadaan guncangan takut gitu. Makanya nggak, Denny Sumargo nggak berani ke Departemen Sosial, yang datang itu cuma ketua yayasan. Dan ketua yayasan mundur kan, mundur. Ya ngapain mundur? Emang kalau mundur hilang masalahnya gitu. Berani banget, nekat gitu. Diri ini udah dilaporkan kasus. Percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan mau bawa-bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Respon Kemensos yang pasti sebagai regulator normatif aja dari pihak beliau menyampaikan kalau kedepannya ingin melakukan pengumpulan uang lagi agar sesuai aturan supaya tidak ada polemik lagi ke depannya. Tidak ada aturan yang kita langgar.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.